Pojok. Pindah kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling indah dan berharga untuk kita lantunkan dan persembahkan kepada Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam kehidupan kita ini, kecuali adalah ucapan alhamdulillah summa alhamdulillah. Atas rahmatnya lah kita bisa hadir datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka adalah menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah. Kita bukan hamba harta, apalagi kita bukan hamba setan dan hamba jabatan, tetapi kita adalah Abdullah. Selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan, kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan dan ditumpahkan untuk kekasihnya, junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang dengan para keluarganya, sahabat-sahabatnya untuk menancapkan, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga kalimat itu terhunjam di dalam hati kita, dan inilah nanti akan membela kita, menyelamatkan kita sampai kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya insya Allah. Jemaah yang berbahagia, dari awal sampai akhir kita telah melaksanakan ibadah puasa sampai akhirnya maghrib, ketika matahari tenggelam, lantunan takbir Allahu Akbar mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada yang lebih besar di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harta kecil, jabatan kecil,
ilmu kecil, kegagahan dan kecantikan kecil, kecuali yang besar itu adalah Allahu Akbar. Kita baca tahlil la ilaha illallah, itu mengingatkan kepada kita agar kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam kehidupan kita ini. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca tahmid alhamdulillah. Dengan alhamdulillah itu berarti yang berhak dipuji di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita manusia tidak boleh gila dengan pujian, tidak boleh gila dengan pujaan, tetapi yang berhak bahwa pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita berpuasa, kita juga melakukan berbagai amal ibadah selama bulan Ramadan. Kita pergi ke masjid untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih, kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, kita berinfak, kita antarkan makanan kepada tetangga kita undang orang ke rumah kita untuk berbuka. Dan masih banyak amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Sampai akhir ini, sampai hari ini, sampai pagi ini, kita berada di dalam sebuah masjid yang dicintai dan kita cintai. Dalam rangka kita hari ini adalah bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita bertakbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa. Ini bukan karena kehebatan kita, tetapi adalah kalau bukan karena hadakum, karena petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya hari ini kita masuk ke dalam sebuah hari yang disebut dengan Idul Fitri atau yang disebut dengan Lebaran. Id artinya adalah kembali, Fitri artinya adalah manusia kembali kepada fitrahnya. Bagaimana fitrah manusia itu? Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi. Fitrah manusia itu adalah manusia itu pertama adalah manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah manusia adalah manusia itu pada hakikatnya adalah manusia yang baik. Di dalam diri manusia itu adalah terkandung sifat-sifat yang baik. Nenek moyang kita Nabi Adam dan Hawa, dia diciptakan bukan di dalam neraka, tetapi Nabi Adam dan Hawa diciptakan di dalam surga, di tempat yang mulia. Tapi karena godaan daripada iblis, maka Nabi Adam kita melakukan sebuah pelanggaran, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebelum Nabi Adam dijatuhkan dari surga, Nabi Adam terlebih dahulu sudah diampuni oleh Allah dosanya. Apa maksudnya kaum muslimin? Bahwa fitrah kita adalah bahwa kita manusia yang baik. Nenek moyang kita diciptakan di surga, maka tempat kita insya Allah nanti adalah di surga. Kita datang dalam keadaan bersih, maka kita pulang hendaknya dalam keadaan bersih. Itulah ibadah puasa yang kita lakukan sebulan penuh ini, sehingga kita pada hari ini kembali kepada fitrah kita. Kita kembali suci. Maka Lebaran ini disebut dengan yaitu kemenangan. Sebenarnya lebih tepatnya bukan hari kemenangan. Karena apa? Kalau menang berarti kita akan menang selama-lamanya. Karena setelah di bulan Syawal ini 11 bulan, kita akan kembali berjuang menghadapi musuh abadi, musuh yang tidak ingin kita ini selamat, itulah iblis. Maka hari ini disebut adalah hari kebahagiaan kita. Karena kita apa? Sudah kembali kepada fitrah dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Nabi kita, mudah-mudahan kita seperti dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan tanpa dosa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang berbahagia, terasa sedih dalam hati kita ketika takbir berkumandang maghrib kemarin. Berarti kita sudah akan berpisah dengan Ramadan yang penuh dengan berkah. Banyak kenangan dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena begitu indahnya kita bersama bulan Ramadan ini. Tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyediakan 1 bulan Ramadan itu, dan pasti insya Allah Ramadan akan datang setahun lagi. Tetapi kita belum bisa memastikan kaum muslimin apakah kita Ramadan tahun depan akan bertemu dengan Ramadan seperti ini. Itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sekian banyak kegiatan yang sudah kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang pada intinya mengingatkan kepada kita bahwa ibadah puasa yang kita lakukan itu tujuannya hanya satu, yaitu la'allakum tattaqun, agar mudah-mudahan kamu tattaqun, bertakwa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau memang itu yang menjadi tujuan daripada ibadah puasa yang sudah kita lakukan, dengan perjuangan yang begitu berat, siangnya kita menahan lapar, malamnya kita menahan kantuk dengan sholat membaca Al-Quran. Kalau memang tujuannya adalah takwa, maka apa peranan, apa fungsi daripada ketakwaan itu? Kenapa takwa yang menjadi tujuan daripada ibadah puasa? Jawabannya adalah kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Karena takwa ini adalah merupakan standar kemuliaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia itu di sisi Allah itu bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, bukan karena pangkatnya, tetapi adalah mulia atau tidak mulianya seseorang itu sangat ditentukan oleh atqakum, ketakwaan kamu, kata Allah kepadaku. Kemudian apa lagi? Kenapa menjadi takwa itu menjadi tujuan utama dari ibadah puasa, bahkan ibadah yang lain selain daripada ibadah puasa? Karena takwa ini dibutuhkan dalam kehidupan kita. Bagi seorang anak-anak muda pelajar, dia harus bertakwa. Karena kalau dia tidak bertakwa, nanti dalam ujian dia akan curang. Seorang pedagang harus bertakwa. Kalau dia bertakwa, dia tidak akan curang dalam bisnisnya. Seorang pemimpin, dia harus bertakwa. Dengan bertakwa itu dia akan menjadi adil. Masyarakat pun harus bertakwa, karena dengan bertakwa itu sebuah masyarakat akan sejahtera. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk satu kampung, satu negeri, satu bangsa, mereka semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan, kata Allah, segala pintu-pintu, yaitu pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah pentingnya takwa itu, kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu ibadah Ramadan sudah meninggalkan kita. Lalu kita memohon kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. 11 bulan ini, apa ciri-ciri bagi kita yang sudah selesai melaksanakan ibadah Ramadan ini? Kalau memang kita diberi oleh Allah tiket, kalau memang kita diberi oleh Allah predikat sebagai tatakun itu, paling kurang kaum muslimin ada 3 sifat yang harus kita laksanakan, yang melekat dalam kehidupan kita 11 bulan yang akan datang. Inilah ukuran apakah ibadah puasa kita ini betul-betul mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa atau tidak. Maka kita lihat dari 3 perilaku hidup kita 11 bulan yang akan datang ini.
Yang pertama, bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena nafsu yang tidak terkendali akan membuat seseorang melakukan kecurangan, melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kita berpuasa 1 bulan lamanya. Ingatlah kaum muslimin sedang berbahagia, banyak faktor penyebab orang berbuat dosa itu salah satu adalah karena makanan. Kita ulang kembali bahwa nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa, dia melakukan pelanggaran dosa di dalam surga karena gara-gara makanan. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin, kata Allah. Wahai Adam dan Hawa, jangan kamu dekati itu pohon itu. Tetapi karena bujuk rayu daripada iblis, akhirnya nenek moyang kita tergoda dan keduanya mencicipi buah yang terlarang itu. Itulah hebatnya dan itulah dahsyatnya nafsu. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal kita ini. Ketika akal diciptakan, dipanggil oleh Allah akal ini, wahai akal, datang ke sini. Dengan cepat akal ini bergerak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah kepada akal, man anta wa man ana. Akal, engkau siapa, aku siapa? Jawaban dari akal adalah, ana abduka wa anta ilahi. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhan. Kalau begitu, kata Allah, pertahankan itu. Kalau kau pertahankan, maka engkau akan mulia selama-lamanya. Kemudian diciptakan oleh Allah nafsu kita ini. Setelah nafsu diciptakan, dipanggil oleh Allah, Ta'al, datang ke sini nafsu. Si nafsu tidak bergerak. Kemudian Allah bertanya kepada nafsu kita ini, man anta wa man ana. Nafsu, aku ini siapa? Engkau ini siapa? Jawaban nafsu berbeda dengan akal kita. Kata nafsu, ana wa anta. Saya, engkau adalah engkau. Allah murka dengan jawaban daripada nafsu tadi. Kemudian Allah benamkan nafsu di dalam neraka selama 100 tahun lamanya. Lalu Allah angkat kembali nafsu tadi. Ditanya kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, man anta wa man ana. Aku ini siapa? Engkau siapa? Jawaban nafsu masih sama. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Allah murka kali keduanya. Kemudian dibakar kembali nafsu ini di dalam neraka selama 100 tahun lamanya. Kemudian ditanya oleh Allah kembali, man anta, siapa engkau? Wa man ana, dan siapa aku? Barulah jawaban nafsu kita ketika itu, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Masyiral muslimin, ini membuktikan bahwa begitu dahsyatnya nafsu ini. Nafsu kita ini tidak mau dikekang, nafsu yang tidak mau diatur. Tetapi inilah gunanya kita berpuasa. Selama 1 bulan lamanya kita mengendalikan hawa nafsu ini. Banyaknya orang hancur dalam kehidupan dunia ini. Sebelah seperti umpamanya Karun, yang dia sudah memiliki harta kekayaan banyak, tapi karena nafsu yang tidak terkendali, akhirnya durhaka kepada Allah, dibenamkan oleh Allah dengan hartanya. Dan masih banyak kisah-kisah orang-orang yang dibenamkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah karena nafsunya. Maka karena itu kaum muslimin, inilah sebenarnya tanda orang-orang yang bertakwa itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kita lihat, apakah mulai hari ini sampai 11 bulan akan datang itu? Apakah kita terkendali nafsu kita? Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan nafsu kita. Hari ini memang kita harus berpuasa, tapi kita adalah untuk makan, tetapi tentu kita atur makan kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kaum muslimin, ciri orang bertakwa itu adalah diukur, dia adalah orang dermawan. Allazina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang-orang bertakwa itu orang yang gemar menginfakkan hartanya, ya, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang bertakwa itu adalah orang yang peduli kepada sesama muslim. Orang bertakwa itu adalah orang yang sangat peka terhadap orang-orang yang du'afa wal masakin dan anak-anak yatim. Orang-orang bertakwa itu dia pemurah kepada sesama orang. Di bulan Ramadan bahkan, ya, kita juga diwajibkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan, mengeluarkan zakat fitrah. Pernah suatu ketika terjadi kaum muslimin, ketika pembaca takbir sudah dikumandangkan pertanda bahwa besok adalah Idul Fitri,
menantu Rasulullah SAW Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia membawa tiga karung gandum dan 2 karung kurma. Kemudian dia bagi-bagikan 3 karung gandum dan kurma itu pada malam lebaran itu, diikuti oleh putri Rasulullah yang tercinta Fatimah, dan Fatimah menggendong anaknya yang bernama Husain dan sambil membimbing anaknya yang bernama Hasan. Malam Idul Fitri itu, di mana keluarga kecil itu, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, sibuk membagikan yaitu gandum untuk para fuqara wal masakin dan anak yatim. Besok paginya mereka kaum muslimin pergi untuk melaksanakan sholat Id. Mereka mendengarkan khutbah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat Idul Fitri, lalu Ali bin Abi Thalib, Fatimah dan anaknya pulang ke rumahnya. Rupanya ada seorang sahabat yang bernama Abdullah Ar-Rafi'i. Dia berkunjung ke rumah Fatimah, ingin mengucapkan tahniyah Idul Fitri, selamat Idul Fitri. Dia ingin bersilaturahmi dengan Fatimah. Tapi ketika dia sampai di depan pintu Fatimah, Abdullah Ar-Rafi'i ini mencium suatu bau yang tidak sedap. Ternyata dilihatnya ke dalam cucu dari Rasulullah yang tercinta tersayang, Hasan dan Husain itu. Di hari Lebaran, pada saat itu Hasan dan Husain sedang menikmati gandum yang sudah basi. Aromanya sampai ke depan pintu. Padahal kaum muslimin, malam harinya Fatimah, Ali, mereka sibuk membagikan 3 karung gandum, 2 karung kurma. Tapi paginya di hari Lebaran itu, mereka lebih mementingkan orang lain. Mereka memberi anaknya dengan gandum yang sudah basi. Abdullah Ar-Rafi'i tadi itu, dia tertegun dan dia menangis. Lalu dia pergi berlari menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kata Abdullah Ar-Rafi'i, ada apa sahabat? Ya Rasulullah, keluargamu ya Rasulullah, putrimu Fatimah ya Rasulullah, cucumu Hasan dan Husain ya Rasulullah. Kenapa sahabatku? Aku tidak sanggup menceritakannya ya Rasulullah. Ada apa sahabatku? Mohon ya Rasulullah, engkau lihat sendiri apa yang terjadi dialami oleh keluargamu. Lalu Rasulullah SAW pergi ke rumah putrinya Fatimah. Setelah sampai Rasulullah di depan pintu rumah Fatimah, Rasulullah mencium bau yang tidak sedap. Ternyata bau yang tidak sedap itu memang berasal dari gandum yang sudah basi, yang memang sedang dinikmati oleh cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Saat itulah Rasulullah menangis. Rasulullah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ishhadu ya Allah, ishhadu ya Allah. Saksikan ya Allah, saksikan keluargaku ya Allah. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri ya Allah." Tangis Rasulullah semakin. Lalu didengar tangis Rasulullah oleh putrinya Fatimah dari dalam rumah. Fatimah berlari keluar. Dilihatnya ayandanya Rasulullah SAW sedang terisak menangis. Lalu Fatimah bertanya kepada Rasulullah, ada apa wahai ayahku? Apa yang membuatmu menangis? Lalu Rasulullah berlari kepada Fatimah dan Rasulullah memeluk Fatimah anaknya. Rasulullah saat itu berbisik kepada anaknya, ya Fatimah, walakil jannah, walakil jannah, surga bagimu nak. Kenapa ya kaum muslimin? Begitulah perjuangan, begitulah kepekaan daripada Fatimah dan keluarganya pada saat Idul Fitri itu. Karena Fatimah tidak ingin kaum muslimin kalau di hari yang gembira dan bahagia itu ada orang di Madinah itu yang hidup dalam kelaparan dan kekurangan. Bahkan di sebuah riwayat juga pernah diceritakan, disampaikan, kalau seandainya di sebuah kampung itu semua orang bahagia, gembira,
memakai pakaian yang baru. Tetapi kalau ada satu keluarga yang berhenti menangis karena mereka tidak akan ada yang mereka makan, karena tidak ada yang perhatikan, dalam riwayat itu dikatakan maka sekampung itu berdosa. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ini yang dialami oleh keluarga Rasulullah. Dalam tahun yang berbeda, kaum muslimin sidang jemaah ini berbahagia. Ketika Rasulullah akan pergi ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, di tengah perjalanan Rasulullah SAW melihat ada beberapa bocah yang berumur 4 tahun atau 5 tahun. Mereka asik bermain dengan pakaian yang baru mereka. Tetapi tidak jauh dari anak-anak bocah tadi, ada seorang bocah yang berumur 4 tahun. Dia termenung, dia menangis, dia tidak berpakaian, dia sedih. Lalu Rasulullah SAW mendekati bocah itu. Ditanya oleh Rasulullah SAW, diperhatikan oleh Rasulullah, "Wahai anakku, kenapa engkau? Teman-temanmu bermain tapi engkau sedih. Teman-teman mau bergembira tapi kamu bersedih." Karena dia tidak tahu bahwa ini adalah Rasulullah. Apa kata bocah tadi? "Biarkan aku sendiri, wahai Tuhan." Dia tidak tahu bahwa yang berbicara itu adalah Rasulullah. Lalu dia melanjutkan ceritanya bocah ini. "Ketahuilah Tuhan, bahwa bapakku telah gugur dalam salah satu perperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu ibuku menikah dengan laki-laki lain. Lalu rumahku diambil oleh mereka, hartaku dimakan oleh mereka. Maka setiap kali datang Idul Fitri, teman-temanku bergembira dengan pakaian barunya. Tetapi aku seperti ini bertelanjang. Aku lapar." Lalu Rasulullah SAW berkata kepada bocah tadi, "Wahai anak, maukah engkau aku menjadi ayahmu?" Mendengar ucapan dari Rasulullah SAW itu, si bocah berkata, "Mana mungkin aku tidak mau menjadi ayahmu? Kenapa? Karena orang ini adalah Rasulullah SAW. Maukah engkau menjadikan Aisyah menjadi ibumu? Maukah engkau nak Fatimah menjadi saudari perempuanmu? Maukah engkau Ali bin Abi Thalib menjadi paman, dan Hasan dan Husain adalah saudara?" Setelah itu Rasulullah membawa kembali bocah kecil yang bertelanjang itu ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah suruh istri beliau Aisyah untuk memandikan bocah tadi. Kemudian diberikan pakaian yang baru, dikasih makan. Kemudian setelah itu si bocah itu berlari meninggalkan rumah Rasulullah SAW. Kemudian bocah tadi bergabung kembali dengan teman-teman yang sedang bergembira di hari itu. Setelah memperhatikan bocah tadi dengan pakaian yang baru, kemudian dia sudah makan. Kemudian kawan-kawannya yang lain itu bertanya, "Tadi kenapa kamu murung dan sedih? Kita bergembira, kamu sedih. Tetapi apa yang membuatmu hari ini bergembira? Apa yang membuat kamu hari ini bisa berpakaian yang baru?" Lalu katanya bahwa saya sudah punya ayah, yaitu Rasulullah. Aisyah ibuku, Fatimah saudari perempuanku, Ali bin Abi Thalib pamanku, Hasan dan Husain adalah saudaraku. Mendengar jawaban dari si bocah itu, lalu teman-temannya yang lain itu berkata, "Seandainya, aduhai sekiranya ayah-ayah kami gugur pula di dalam perperangan bersama Rasulullah SAW, maka kami tentu akan menjadi anak dari Rasulullah SAW.
Tentu ayah kami adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyiral muslimin, sidang yang berbahagia. Fakir miskin, anak yatim, mereka bukan makan sehari dua hari di Idul Fitri ini saja, tetapi 11 bulan mereka akan makan. Maka oleh karena itu jangan kita hanya menjadi orang yang pemurah di bulan yang penuh berkah, di hari kemenangan ini saja, tetapi menjadilah kita orang-orang yang dermawan, pemurah kepada fakir miskin, pada anak yatim, setiap hari kalau bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Yang ketiga, tanda orang-orang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati dalam hidup, dan mereka mempersiapkan hidup mereka untuk hari yang panjang. Itulah yaumul akhirat. Maka mereka akan berhati-hati hidup di dalam kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita bernasib malang seperti kisah yang saya ceritakan. Suatu ketika seekor katak melihat seorang nelayan sedang memancing, lalu katak masuk ke dalam air. Di dalam air dilihat oleh katak ada ikan yang sedang memakan umpan. Lalu katak mendekati ikan. Katak memberikan nasihat, "Wah ikan, jangan engkau makan itu umpan, karena itulah jebakan. Nanti kamu akan diangkat ke daratan." Karena katak lebih tahu apa yang terjadi di daratan. Tapi ikan tidak mengindahkan nasihat daripada katak. Kemudian ikan memakan juga umpan tadi. Akhirnya dia tersangkut, kemudian dibawa, diangkat ke atas. Padahal katak sudah mengingatkan, jangan kamu makan umpan itu. Kenapa? Nanti tubuhmu akan dibelah, isi perutmu akan dikeluarkan, kamu akan dibakar dan kamu akan dimakan. Akhirnya ikan terjebak, dia diangkat ke atas. Timbul penyesalan. Dia membayangkan bahwa nasibnya seperti apa yang sudah dinasihatkan oleh katak tadi. Tapi apa dari kata penyesalan memang datangnya kemudian. Apa makna ilustrasi atau permisalan yang saya sampaikan ini, kawan? Kehidupan kita di dunia ini seperti itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Kehidupan dunia ini tidak lebih adalah yaitu permainan kesenangan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Nabi-nabi kita juga sudah mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya. Dilanjutkan oleh nasihat-nasihat dari para ulama, ustaz-ustaz, buya-buya, kiai. Bagaimana kita harus pandainya, bagaimana harus hati-hatinya kita hidup di dunia ini. Karena kehidupan di dunia ini banyak godaan, banyak cobaan, banyak gangguan. Maka oleh karena itu berhati-hatilah, kata Allah. Berhati-hatilah, kata Nabi. Jangan perturutkan hawa nafsu. Tetapi sebahagian manusia tidak mengindahkan nasihat dari agama ini. Ketika mereka masuk ke dalam pintu kuburnya, maka mereka akan mengalami fase kehidupan. Ketika itu Rasulullah SAW membawa seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar mengantarkan jenazah. Sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang, Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Umar, "Wahai anakku," kata Rasulullah, "ketahuilah nak, bahwa kubur ini dia akan berteriak. Ketahuilah bahwa wahai manusia," kata kubur, "sesungguhnya aku adalah tempat yang sempit, aku adalah sumber azab, aku adalah tempat cacing. Tetapi kalau Allah merahmatiku, maka aku akan menjadi lapang." Lalu Rasulullah melanjutkan nasihatnya kepada Abdullah bin Umar, "Ketahuilah nak," kata Rasulullah, bahwa kubur ini bisa menjadi raudhatan min riyadil jannah. Kubur ini bisa menjadi taman dari taman surga. Bayangkan kaum muslimin, taman itu adalah indah luas, tetapi kata Rasulullah, kubur ini juga bisa menjadi hufratan min hufarin nar, lubang daripada lubang neraka. Setelah itu manusia berbangkit di padang mahsyar,
Puluhan ribu tahun lamanya kita tergantung-gantung. Kemudian setiap amal kita ditimbang oleh Allah, dihisab. Kemudian kita menuju sebuah jembatan namanya sirat. Di ujungnya hanya dua kehidupan kita. Pertama adalah neraka, yang kedua adalah surga. Maka terjadilah apa yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka, ada mereka dibelah perutnya, ada mereka dibakar, mereka disalib dengan berbagai macam-macam siksaan. Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Di dalam neraka itu tidak ada rasa sejuk. Di masjid atau di tempat kita, kalau terjadi udara panas kita bisa pakai AC, tetapi dalam neraka tidak ada sejuk. Wala syaraba, dan tidak ada minuman. Illa hamima wa wasaka, kecuali adalah cairan timah yang panas dan makan makanan yang berduri, itulah yang kita makan. Maka ketika itulah diceritakan oleh Allah dalam surah Al-A'raf, wa nada ashabun nari ashabal jannah anafidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harrama ma'al kafirin. Wahai penduduk surga, berilah kami sedikit makanan dan minuman tadi. Tapi jawaban dari orang-orang di dalam neraka, innallaha harrama ma'al kafirin. Bukan kami yang tidak mau memberi, tetapi Allah yang mengharamkan bagi orang-orang kafir. Siapa mereka yang berada dalam neraka ini? Boleh jadi di dunia mereka dulu berlimpah makanannya, orang-orang yang senang hidupnya, tapi karena tidak mengindahkan kehidupan yang sementara di dunia ini. Inilah kenyataan hidup. Tetapi sebaliknya orang-orang yang berada dalam surga kaum muslimin, mereka berada dalam kenikmatan, mereka bergembira hasil dari usaha mereka selama ini. Itulah 3 tanda-tanda orang bertakwa. Sekarang pesan terakhir pada Idul Fitri ini, kaum muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebulan kita sudah dilatih oleh Allah. Pada hakikatnya ibadah-ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan ini, kita tengah menanam benih-benih kebaikan dalam diri kita. Tapi kalau benih-benih yang sudah kita tanam ini tidak kita pelihara, kita tidak siangi, kita tidak beri pupuk, dan kita tidak rawat dengan baik, maka benih-benih kebaikan selama Ramadan itu akan habis nanti, walaupun bibitnya adalah bibit unggul. Oleh karena itu kaum muslimin, Ramadan boleh habis, tetapi pengabdian kita, ketaatan kita, kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus. Bahkan bulan ini kita disebut dengan bulan Syawal. Dengan Syawal artinya peningkatan. Di dalam beribadah kepada Allah, jangankan menurun, bertahan saja kita sudah rugi. Kalau umpamanya terjadi sebuah event, terjadi perlombaan, anak-anak kita di sekolah dapat juara, dikasih pesan oleh gurunya, sekarang anak juara 1, pertahankan ya. Tetapi dalam beribadah kepada Allah SWT, kita tidak bertahan kaum muslimin, tetapi adalah meningkatkan. Oleh karena itu, tingkatkanlah ibadah kita di bulan Syawal ini. Semoga hendaknya kita berharap, semoga amal ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, marilah kita tutup ya pertemuan kita ini, salat kita ini dengan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, telah Engkau anugerahkan kami 1 bulan Ramadan. Telah banyak ibadah-ibadah yang kami lakukan ya Allah. Maka kami berharap kepada-Mu ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Tanamkan kepada hati kami rasa syukur kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.
dosa kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana kedua orang tua kami telah mendidik kami semenjak kecil sampai kami besar ya Allah. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami ya Allah, yaitu jiwa sosial kepekaan yang tinggi kepada sesama kami ya Allah. Buanglah dari dalam hati kami ya Allah sifat-sifat yang kau benci ya Allah. Ditanamkanlah ke dalam jiwa kami sifat-sifat yang kau cintai ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la maitan illa rahimta wa la hajatan min hawadid dunya illa qadaita. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.